Sebelumnya dari Kalanang ada format perkenalan dulu nggak? Boleh deh, nama lengkap kan, nama panggilan, NIM, asal daerah, hobi, Oke. terus apa lagi ya? Apa lagi Bart? Lagu favorit, apa? Genre lagu favorit, Lagu favorit. genre lagu favorit genre sama lagu favorit. sama band favoritnya. Oke. Nama panjang Dipa Sembada, nama panggilan Dipa, pakai P. Terus NIM Athena 39. Cok, pause aja anjing, ini apa cok? Dari tadi nyetel lagu Iran coba cok. Terus habis NIM apa lagi tuh, hobi ya? Ya. Hobi basket, sepedaan, terus ada suka 3D design juga yang produktif itu. Gila, bagus. Terus habis itu genre lagu favorit JJ, Jedak-jeduk, Jedak Jeduk. Kalau band penyanyi apalah, komposer. ini sih lagi suka lagu-lagunya Mahadewa. Adewa, nggak tahu sih gua. Ya tuh. Lu pada ikut nggak jump in? Jamin nggak apa sih? Baru mulai. Boleh. Baru perkenalan. Udah, terus habis itu apa lagi? Ada lagi nggak ya? Udah situ aja. Oh, iya. Lanjut. Nah, lu jelasin format perkenalan. Formatnya apa tadi? Tadi formatnya tuh nama panjang, nama panggilan, NIM, terus hobi, genre lagu favorit, sama penyanyi favorit. Genre komposer. lagu? Oh, genre. Oke. Genre apa tadi? Genre lagu. Lagu. Ya, Gue. ya. Perkenalkan, nama gue Alfardin Budi Novianto, NIM-nya Athena 059, nama panggilan Alfat. Terus genre lagu favorit gue klasik, mungkin komposer favorit gue itu ada Debussy, lagunya juga Debussy itu Clair de Lune bagus tuh. Kalau gue Erik Satie itu Gymnopédie bagus. Kenalin, nama aku adalah Angger Akbar, bisa dipanggil Angger nih. NIMku di Athena 042. Terus asal daerah Lamongan, Jawa Timur. Oh, pantesan. Iya. Kenapa? Orang Jawa. Yang medok ya. Medok ya. Emang medok aku. Ter- Gue mendokak gak? terus Jawa Tengah. Kroso sih, ini ngerasa. genreku iki Bahasa Indonesia. aku nggak tahu genrenya, tapi aku suka One Direction. Pop ya. Ya, aku pernah. Oke, halo, aku Nibrasaki Almer, dipanggil Almer, NIM 040. Langsung apa tadi hobi itu aku suka aero modeling. Asal daerah, Asli Bandung. asli Bandung. Yes, terus genre lagu favorit apa ya? Yang jadul-jadul gitu sih, kayak dari 50s, mungkin klasikal juga. Terus kalau 50s tuh lebih ke, tahu nggak sih lagu-lagu era Uni Soviet gitu-gitu lah. Apa terus favoritnya apa? Apa USSR Orkestra gitu dulu. Ya, ensemble itu, tahu kalau tahu Red Army Choir itu Tahu. band favorit. Apa terus ininya? Lagunya, waduh, tapi lagu-lagu niche sih. Enggak apa-apa. Namanya tuh apa ya? Clouds, kalau translationnya. Kalau komposer favorit, kalau klasik masih sejalan lah, komposer Uni Soviet sama Tchaikovsky itu Tchaikovsky itu Rusia kalau nggak salah. udah Rusia ya? Ya, masih kan berapa, 18-an gitu. Masih Rusia. Kalau nggak tuh siapa ya? Aram Khachaturian, apa namanya? Adia ya itulah, from Spartacus. Atau siapa lagi ya komposer favorit, namanya Anatoly Novikov, komposer Uni Soviet juga. Udah sih. Oke. Gua juga kalau gitu samaan aja. Kenalin, aku Lanang Mas Warasaki, bisa dipanggil Lanang ya. NIM 136 3029, Artemis 029. Terus asal daerah dari Jogja. Asli Jogja aku. Gue dulu juga Jogja. Oh iya. Jogja Jateng gitu. Oh, mana tuh? Solo tuh. Kebumen. Oh, Kebumen ndak rada ngapak sithik ya. Hah? Ngapak sithik ya. Banget. Hah? Ngapak ya? Paling apa? Paling ngapak ndak arah Banyuwangi. Banyumas. Banyumas kok Banyuwangi. Banyumas. Banyuwangi ngetan ya.
sekitar Kebumen Banyuwangi. Ngapak Iya. Ngapak tuh ya kayak Jawa tapi agak kecampur Sunda dikit terus ngomongnya gitu. Dia lebih apa keras gitu. Enggak halus. Kurang halus gitu. Priben tuh ya. Kepriben, Iya. kepriwe. Kepriben. Nah, apalagi tadi hobi mancing ya, main kartu dengan musik. Buat genre favorit itu either rock agak rock lama atau reggae. Kalau rock gue suka Black Sabbath, kalau enggak Iron Maiden. Terus Sabaton juga. Sabaton dengerin tahu. Ada di playlist gua Sabaton. Ini kalian niche itu ya. Agak niche kan soalnya Sabaton sebenarnya. Terus kalau reggae mungkin yang Indo aja, Toniki Rastafara penyanyinya. Udah, itu aja sih. Kalian aja kan biasanya pasti nanyain jabatan kan? Iya. Langsung aja, oke? Aku staf PSDA di BPP, staf PSDA sama kabit sosial di Aruna di Beso. Dari tadi nyetel ini cowok lagu Surya, lagu Allah Surya Basar ya. Ayo lanjut, mau nanya? Jabatan udah, terus apa sih angkatan? Nim. Udah tadi kan 029. Iya, 09. Artemis 029. Ah, jadi yang berhubungan tentang KMPN. Apa? Atur lah. Kira-kira di KMPN ini seberapa aktif Bang Lanang dari 1 sampai 10 gitu? Dan kenapa? Oh lumayan sih, gua setiap acara pasti ikut, pasti hampir selalu panitia ya. Mungkin taruh di mungkin sekitar 8 atau 9 lah. Wah, keren banget. Karena gue ikut mulu dari dulu, Wisok kan ikut, Wispril ikut, Ais ikut, maksudnya panit, Sonic jelas. Terus acara-acara lain juga ngeramein Disnat. Pernah beberapa kali gantiin Genio ya, karena Genio nggak muncul buat orasi di Disnat orang gitu. Walaupun nggak dibayar, anjing tuh. Kedepannya kayak nggak mau lagi jadi tumbal, cowok. Tapi dapat itu kan, dapat nama. Hah? Dapat nama. Ya gue butuh bayaran. Emang biasanya dibayar ya? Enggak minimal apa kayak makan nasi bokeh, rokok, apalah. Enggak dikasih. Nggak dapat. Jadi tumbal loh. Udah itu sih. Jadi ya 9 lah. Lanjut. Ini nyala masih nyala kan? Masih nyala. Oh ya, masih. Terus first impression ke Athena angkatan 24 tuh gimana? Oke. First impressionnya ke Athena itu kalian tuh bervariasi banget gitu. Dari ya yang tipenya kayak Nino Raginando, terus kayak lo Almer, dan ya kan kelihatan lah beda, lumayan ada kontrasnya kan. Dari kalau di spektrum gitu menyebar banget, sangat dinamis, sangat variatif gitu. Kalau angkatan gua soalnya nggak begitu. Ya ada yang beda, tapi yang beda tuh malah lebih kayak outlier daripada jadi kumpulan yang berbeda gitu. Dan karena outlier pun jadi akhirnya lama-lama ngikut ke selera mayoritas gitu. Ngikut ke mungkin belum bisa jadi ya, tapi yang pasti karena seringnya main aman kayak gitu kan lama-lama ketularan lah ya. Itu sih kalau ke Athena ya ini kalian tuh variatif banget lah, nyebar banget lah. Ada yang kayak gini, ada yang pinter, ada yang tahu abang-abangan lah, ada yang bego lah. Ya gitu lah kalau menurut gua kayak gitu. Lagi? Mungkin aku mau tanya nih. Ini Adolf. Alfat. Alfat kalau enggak Fadin. Alfat. Biasanya siapa? Kalian manggilnya siapa biasanya? Alfat. Fadin. Tergantung ah. Tergantung orang sih. Tergantung orang. Kalau udah deket Fadin. Udah. Fat aja lah kan kena tuh Fadin, Alfat sama Fat. Wih. Ini apa? Irisan. Ya itu dia. Apa? Gimana? Tadi kan kakaknya Aruna kan.
Itu kemarin kan habis sosmas nih. Itu setelah itu ada kayak perubahan pandangan atau perubahan rencana tentang Aruna enggak? Maksudnya gimana? Perubahan pandangan, perubahan rencana? Kayak arahnya diubah atau masih sama nih? Kalau masih sama ngapain tuh? Oh, dari Aruna ini karena baru banget, baru di masa PP-nya Genio kan. Jadi fokus sekarang emang masih ke inisiasi. Sekarang tuh masih punya fase inisiasi. Kira-kira buat 2 tahun inilah periodenya Genio sama periode setelahnya itu masih inisiasi. Jadi fokusnya emang kerjaan Aruna sekarang tuh so far baru benchmarking dibanding dulu. Nah di tahun depan, periode ke depan niatnya adalah mulai melakukan sesuatu, cuman belum independen, jadi masih collab ya sama Pelmut yang kemarin ngisi kan, kalau sama Pelmut atau enggak sama Gebrak, kalau enggak sama si Bades BSO-nya Sipil. Jadi itu fokusnya sekarang 2 tahun ini emang masih ke belajar fokus dulu, makanya kemarin masih ada sekolah dulu kan. Tujuannya ya biar tahu dulu lah, karena kan Pengmas KMPN tuh sempat mati sejak COVID. Jadi ini mulai baru lagi. Ya itulah. Kalau Tadinya berarti belum BSO ya? dari dulu tuh Pengmas, cuman dulu Pengmasnya tuh jalan. Nah habis COVID tuh baru tahun lalu baru periodenya CEMA tuh ada Pengmas lagi. Tapi Pengmasnya kurang jalan lah, kayak bingung juga gitu. Terus gerakannya agak terbatas karena Pengmas tuh masuk ke bidang eksternal waktu itu. Jadi ya susah lah, pertama orangnya kan dikit kan, karena bentuknya kan divisi jadi stafnya terbatas. Terus mau apa-apa, mau gerak kemana nanti kehalang karena ada dari eksternal, harus mikirin income sama excome dulu. Makanya dibuat BSO sekarang. Minusnya ya orang aja sih, kan orangnya dikit ya. Iya. Oh ya, oke. Boleh cerita nggak keseharian di PSDM? PSDA, sorry. PSDA. Ngapain aja tuh? Nah, oke. Kalau di PSDA itu tuh bacot. Malas lu, sulet. Jadi kalau di PSDA itu ya kerjaannya ya kerjaan nggak begitu banyak, karena kan kalau kalian datang magang fair kemarin kan dijelasin tuh timelinenya kan agak renggang ya PSDA itu. Jadi kira-kira seproker tuh waktunya sebulan 2 bulan lah, padahal prokernya juga nggak begitu repot. Jadi lebih banyak ngobrol main-main aja sih, karena kan proker gedenya tuh 2 ya, pilar yang buat sekolah-sekolah itu sama social mapping. Social mapping sendiri tuh pengerjaannya kira-kira sebulan 2 bulan. Itu untuk nyiapin form dan ngolah datanya sebulan lah, kira-kira sebulan setengah mungkin. Kalau buat pilar sendiri itu persiapannya tuh kurang lebih seminggu doang. Malah mungkin seminggu tuh dibagi kayak dua hari buat nge-approach ini Cakawis, kayak mau apa gitu. Terus 3 harinya buat ngumpulin materi sama ngajak pembicara, terus sisanya tinggal hari pilarnya gitu. Jadi nggak begitu sibuk, sehariannya sih ya cuma main doang. Oke, jadi banyak kosongnya. Oke. Banyak kosongnya. Menarik. Ada yang daftar PES dia? Ada yang daftar PES dia? Ada daftar apa aja? Gue pengennya eksternal. Excam. SK. Lo? Dipa? Aku pengennya sih ke Dirgantaran. Di Dirgantaraan. Dop? Excam juga. Lumer Karkom. Antara apa namanya? Akademik atau enggak kedirgantaraan. Oh, oke. Lanjut, ada mau nanya lagi? Makin 4. Menurut Bang Lanang nih, karakter apa yang cocok buat seseorang buat masuk Aruna? Oh, kalau buat sekarang lebih ke mau nyoba, mau belajar dulu aja. Karena tujuannya kan tadi inisiasi, cari tahu. Terus 2 harus punya interest ke masyarakat gitu loh. Kayak gua emang
dari dulu magang dulu gua magang di Pengmas. Dulu memang punya interest ke Pengmas. Entah itu interestnya didorong oleh kepedulian kepada masyarakat atau simply senang berbaur dengan masyarakat, itu pengen tahu kondisi masyarakat sekitar, terserah, yang penting ada interest. Sebenarnya itu aja sih. Terus terakhir ya inilah, bagi waktu lah yang pastilah, karena kan BSO berarti kemungkinan lu juga megang di tempat lain gitu. Karena BSO kan terpisah gitu. Oh iya. Itu aja sih sebenarnya. Fokusnya kalau Pengmas tuh ada interest ke masyarakat aja, interest ke Pengmas, mau itu berawal dari kepedulian, dari penasaran, atau emang lo nyaman di masyarakat, lo nyaman buat jalan ke desa, ketemu orang-orang, serah lah, yang penting ada ketertarikan lah. Udah gitu sih. Gue mau boleh tanya follow up question. Sok Din, lanjut aja. Nah, ini kita lebih berfokus pada desa yang kayak 3T tertinggal gitu dan kawan-kawannya, atau kita ngepick random aja gitu yang di Jawa Barat biar deket. Yang pasti desa yang visible buat kita masukin gitu, karena kita kan mau itu, kalau kemarin kan maunya tuh sebenarnya fokusnya adalah Komdev, Community Development, bukan cuman Community Service doang. Nah, milih desanya gimana itu ya yang visible buat kita bantu gitu. Kalau 3T banget itu kan susah-susah tuh, karena akomodasi kesananya lah, barang-barangnya lah, biaya susah. Jadi kita pasti cari dari daerah Jawa Barat dan sekitar Bandung, tapi paling nggak Jawa Barat. Nah, untuk pemilihannya gimana ya tetap kita harus lihat desanya mana yang membutuhkan gitu, mana yang membutuhkan dan mana yang keahlian kita tuh bisa kepake di situ. Contohnya tuh kalau kemarin kepikirannya tuh waktu mau numpang di sama si Bades, mau numpang ke si Bades tuh di desanya ada Bades tuh bikin jembatan di atas sungai gitu. Nah, bukan rencananya sih, belum rencananya, tapi kayak ide yang muncul tuh yang masuk adalah kita bikin kayak generator gitu, manfaatin aliran sungainya. Jadi gitulah, yang dimana desa itu ada kesenjangan, ada membutuhkan, dan ilmu kita bisa diaplikasikan. Terus desanya juga visible buat kita bina gitu, jadi desa binaan. Ya disitulah desa kita ambil. Itu aja sih. Ya. Itu berarti kalau Aruna tuh dia bakal ngepick satu desa buat dibina secara rutin, atau ya udah kita ambil satu desa, kita misalnya develop desa itu, ya udah kita cari desa lain lagi buat. Biasanya gitu, biasanya tuh desa binaan itu kontrak biasanya. Maksudnya kontrak? Kalau si Bades, Gebrak itu tuh mereka ada kayak sejenis MOU atau kontrak gitu loh. Biasanya tuh dari sini bakalan stay di desa buat bantu-bantu selama berapa tahun. Rata-rata biasanya 3-4 tahun, tapi bisa extend. Nah, kalau misalnya setelah masa kontrak itu udah cukup bagus, ya paling desanya cukup di keep in touch aja, tapi pindah ke desa lain buat proyek lain. Mungkin gak sih kalau misalnya kayak tadi tuh kayak dalam satu rangka waktu kayak kerjanya di 2 desa gitu? Nah, itu susah. Kalau misal lagi Komdev di satu desa, udah punya desa binaan, udah punya kontrak desa binaan sama satu desa, terus mungkin mau community service aja ke desa lain, jadi misal cuma datang buat penyuluhan atau bantuin kerja bakti atau apa, atau kasih bansos, itu nggak apa-apa. Tapi kalau Komdev di 2 desa susah banget, apalagi lihat kita, karena Komdev tuh makan waktu, biaya dan tenaga banget. Minimalnya tuh paling nggak 2 tahun lah untuk Komdev beneran tuh. Karena lo perlu waktu lama buat mengenal apa yang diperlukan, belum nanti untuk izin-izin dan beneran mengaplikasikan. Habis diaplikasikan kan masyarakatnya juga udah dididik biar ini tuh sustainable, jadi nggak cuma short term solution gitu. Kalau 2 desa ya kalau kita nggak bisa karena duit orang. Ya kita seangkatan aja 80 kan kira-kira rata-rata. Padahal si Bades tuh satu angkatan si Bades ya, bukan seangkatan sipil. Itu udah 100 orang lebih. Itu satu angkatan si Bades. Iya.
Mereka ratusan emang orangnya. Kan sipil ratusan banyak ya mereka ya. Duitnya juga banyak di sipil. Duitnya juga gacor, ada ikatan alumni sipil. Iya. Ini IAP ini kan aduh, susah nurunin duit dari IAP. Artinya duit mah kalau duit itu dari KMPN semua. Dari ya KMPN bakalan mintakan ke prodi atau mencarikan sponsor atau mitra atau dari bisa jadi fundraising. Cuma fundraising kan ya kurang visible lah untuk kebutuhan anggaran yang besar. Mostly kalau kayak gitu bakalan lebih ke nyari mitra kayak ya duit dari prodi atau dari IAP atau gampangnya adalah dengan kolaborasi sama yang agak lebih gede gitu, atau mungkin dari alumni, nggak harus IAP, nggak harus bukan atas nama IAP tapi dari alumni gitu Sendirian. ya. Tapi alumni sering ngasih atau Alumni itu pernah ngasih beberapa kali, kayak misal tahun lalu kan ada Olim KM ya, itu sponsornya tuh dari Ikarus tuh AE 17, mereka nge-sponsorin total tuh berapa ya, 10 apa ya, ya lumayan lah untuk sesuatu yang bukan dari perusahaan gitu. Terus ya cuman ya waktu itu kan minta juga nggak banyak gitu, karena buat Olim KM doang. Kalau ngasih tiba-tiba ngasih tentunya enggak sih, kecuali ini dikasih alumni itu. Apa? TV. Ya Smart TV ini dari alumni. Oh. Angkatan atas Aduh gua lupa angkatan berapa. Tanya Cema yang terima waktu itu. Cinema itu masuk ke Marsekal sebelumnya Genio. satu ya. yang kemarin giring itu. Ya waktu Hiring datang ya. Yang banyak tanya waktu Hiring pasti. Iya. Katanya itu termasuk cepet ya. Itu cepat tuh kemarin. Cepat banget. Lama itu termasuk. Darius the Great. Iranian. Darius kan Persia kan? Iya, Iranian dulu Persia. Lanjut. Dan ada yang mau nanya lagi? Bang, kenapa Blackjack? Kenapa Blackjack? Karena gue suka kocokan. Karena gue suka main kartu. Nah, Blackjack itu kan ada temanya ya. Temanya tuh bomber. Jadi Blackjack tuh 60. Cuman alasan lain kenapa gue namain gue Blackjack karena ini itu. Wih, di Jadi adalah latihan kocok kartu dikit lah. Oke. Nah, apa? Ya, emang suka main kartu. Kan gue udah bilang kan hobi gue main kartu. Terus gue ya rada jago lah ngocok kartu gitu. Model apa aja ngocoknya? Hah? Ngocoknya model apa aja? Ya bukan ngocok kartu, ngatur kartu. Udah suka main kartu gitu kan? Udah berapa lama? Suka main kartu berapa lama? Udah lama. Nih, kayak ini misalnya tuh. Ini pair as. Widih. Gacor. Anjir, keren. Jadi gitulah. Tapi temanya tuh bomber. Kan yang masuk temanya tuh bomber, terus ada 160 blackjack. Nah, ini masuk banget. Gua ambil aja blackjack. Gue mau nanya follow up lagi yang tentang Aruna tadi. Tanya aja deh. Itu misal kita nyari sponsor nih, kira-kira viable enggak, sama benefit apa yang kita kasih Tawarin ke ke sponsor. ya? Ya, bisa sponsor kan mintanya ini. Kalau sponsor kan mintanya advertising sih, kan mereka buat marketing ya biasa. Kalau buat misal kayak sponsornya juga harus masuk akal gitu loh, jangan nggak bisa kayak tiba-tiba kita mau ke desa terus minta sponsornya ke Boeing gitu kan, nggak mungkin. Sponsornya ya mungkin lebih ke nggak harusnya gede-gede banget, kayak misal perusahaan apa gitu yang masuk, perusahaan sabun gitu misalnya, yang masih agak mungkin startup sabun gitu yang produk lokal. Nah itu bisa dengan nawarin buat publikasi, jadi sabunnya nanti dipublikasiin ke warga desa sana suruh beli. Oh, kayak free advertising gitu. Iya, biasanya kayak gitu sih kalau sponsor dari perusahaan mah. Ya, apalagi yang bisa ditawarin, cowok? Susah. Udah berapa menit? Udah lama dah. 20 nggak sih?
24. Udah lebih dari Gua ada itu 2 kali lipat. Iya, 2 kali. Gua udah harus ketemu Badis gitu kan. Apa? Badis. Badis. Lalu jadi apa? Sekretaris. Sekretaris. Terus ada yang megang lagi? Apa? Di Aksang ada yang ngering lagi, megang ring. Lu enggak? Adolf, apa panggilannya biasanya Angger? Angger. Angger. Aduh. Anggier. Angger. Anggier, Angier, Angger. 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 Tulisannya. ANGGR. Spell. A N G G E R. Angger. 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 Itu bahasa Jawa. bahasa Angger. Angger tuh bukannya setiap dah. Angger itu Laki-laki. kalau kan. Kalau Angger. Oh, kalau Angger apabila mangan. gitu. Angger mangan kalau makan. Angger. Angger sama angger. Angger mangan. Angger ini. Kebumen. Lu orang Bandung, lu Apa? Oh, orang Apa namanya? Depok. Depok. Tapi ortu dua-duanya Malang. Oh. Wah, di rumah ngomong bahasa Jawa gitu. Nggak pernah sih tapi. Enggak juga. Bahasa Indonesia ya? Bahasa Bahasa Indonesia. apa? Dialek Depok lah. Iya. Iya, Depok. Era sih kalau mau ada urusan lagi langsung lanjut aja. Ya udah. Oh, bakal stay di sini apa ya, Pak? Gua nanti DM lu ya. Apa? DM lu. Aman aja. Foto. Foto lagi.